Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sarjana, kembali lagi dengan saya Aam Amjad di podcast Isnu. Akhir-akhir ini Indonesia dilanda bencana ekstrim. Banyak daerah yang terdampak bencana, ada Aceh, Sumatera Barat, dan daerah-daerah lainnya yang memang merasakan bencana luar biasa. Tapi pemerintah hadir, pemerintah tanggap dan memberikan bantuan yang luar biasa untuk memulihkan dampak bencana. Salah satu yang terdampak adalah Aceh. Aceh mulai dari Aceh Tamiang sampai ke daerah-daerah lain di Aceh itu merasakan dampak bencana yang luar biasa. Untuk mengetahui lebih lanjut kondisi terkini di sana dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di sana dan bagaimana harapan-harapan dari masyarakat Aceh, hadir di studio podcast Isnu kali ini Ketua PW Isnu Aceh, Profesor Ismail Ar-Rauf. Selamat datang di podcast Isnu, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kami untuk hadir di kantor pusat ISNU ini. Ya, selamat datang di Jakarta dan setelah melewati beberapa bencana ya, Prof ya, dengan Iya, betul. beberapa penanganan beberapa hari kemarin luar biasa memang dampaknya untuk masyarakat. Nah, untuk lebih jauh, Sobat Sarjana, kita kan belum tahu nih siapa nih Profesor Ismail nih. Mungkin Profesor Ismail bisa memperkenalkan diri dan kemudian menjelaskan bagaimana selama ini kiprahnya di Aceh, di PW Isnu juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Saya Ismail Fahmi Ar-Rauf Nasution. Saat ini sedang diberikan amanah sebagai Rektor YIN Langsa dan juga sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana NU Provinsi Aceh. Sehari-hari saya ini sebagai akademisi di PT KIN di YIN Langsa. Tapi setelah bencana ini hadir di Aceh, sekat-sekat akademik itu runtuh. Kita kembali kepada fitrah, yaitu menjadi manusia yang saling membutuhkan. Bagi saya saat ini ISNU itu bukan saja rumah bagi sarjana NU, tapi juga ruang untuk pengabdian ketika kita diuji oleh sebuah musibah. Demikian. Kalau boleh tahu, Prof, ini bagaimana sih kondisi terkini di Aceh itu, Prof, soal bencana ini? Ya, memang ini sudah sebulan berjalan ya. Jadi Aceh ini kembali diuji dengan sebuah banjir bandang dan longsor. Banyak rumah yang tergenang, hanyut. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga. Bahkan di lapangan saya banyak mendapatkan fakta bahwa bencana ini bukan saja bencana alam, Pak. Ini bencana hari ini di Aceh itu adalah bencana sosial sekaligus juga bencana pendidikan. Jadi yang terendam bukan hanya rumah dan tempat tinggal, sawah dan ladang pertanian, tapi juga hampir cita-cita dan masa depan anak muda Aceh itu juga hampir saja tenggelam ini. Demikian kondisi Aceh hari ini yang sangat sangat perlu kepedulian kita bersama.
Tapi kalau melihat kemarin bagaimana pemerintah ketika bencana ini hadir, kemudian apakah pemerintah itu hadir gitu, Prof? Ketika bencana ini datang, apakah pemerintah itu hadir dalam penanganannya gitu? Ya, ini satu hal yang patut kita apresiasi ya. Pemerintah itu merespon cepat. Organisasi kemasyarakatan ikut berperan. Kemudian BNPB dan warga berkolaborasi untuk merespon kejadian ini dengan tenaga, waktu, pokoknya sudah maksimal. Itu hadir ya, seperti Dinas Kesehatan juga atau Kementerian Kesehatan juga, semua tenaga kesehatan semua total ke sana ya pemerintah, Prof ya? Kalau dari pemantauan Prof di sana gitu. Ya, berdasarkan pemantauan di lapangan, ya, Aceh Tamiang ini salah satu kabupaten yang terdampak. Jadi saya melihat ini pengaruh dari kolaborasi, kerjasama semua pihak. Jadi semuanya hadir, meskipun satu sama lain kabupaten-kabupaten itu sudah tidak bisa berkomunikasi. Jadi kepala daerahnya fokus dengan daerahnya masing-masing. Nah, disinilah pemerintah pusat, kemudian lembaga swadaya masyarakat hadir untuk memberikan perhatian langsung ke lokasi yang terdampak, termasuk Aceh Tamiang. Itu akses terputus, apakah kemudian ada pemerintah kemudian membuka akses itu, dan untuk membuat dapur umum dan sebagainya kan itu akses harus dibuka gitu. Gimana itu Ya, perkembangannya Prof di sana, Prof? ini menjadi tantangan ya. Jadi tantangannya saat ini maksud saya, tantangan sekarang itu adalah distribusi. Jadi distribusi bantuan ini bisa masuk aman, nyaman, lancar kalau fasilitas jalan umum itu sudah bisa terhubung antara satu dengan lain. Bantuan dari Kota Medan itu bisa masuk ke Aceh Tamiang karena sampai hari ini jalan itu sudah terbuka, meskipun perlahan. Jadi saya pikir pembangunan jalan ya, penempatan lumpur itu menjadi salah satu hal yang berpengaruh masuknya bantuan ke Aceh Tamiang dan beberapa kota di Aceh. Gitu. Jadi itu dibersihkan dulu semuanya akses-akses itu ya dari lumpur-lumpur itu ya, Prof ya. Jadi ya, biar masuk dengan mudah bantuan-bantuannya dari luar Itu itu. yang menjadi utama. Jadi alat berat itu salah satu fasilitas yang dibutuhkan hari ini untuk dapat pendistribusian ini berjalan lancar. Dan pemerintah sudah memberikan bantuan yang luar biasa untuk alat berat itu ya. Kabarnya kan kemarin sempat mengirimkan berapa puluh atau bahkan ratusan ya alat berat ya Prof ya di Betul, sana. betul. Ya. Prof kalau boleh tahu juga ini soal bantuan yang sudah masuk ke Aceh itu pernah pernah ada info atau mungkin ya dapat informasi dan juga data dari mana gitu soal bantuan yang sudah masuk dari pemerintah ke Aceh ini gitu. Ya. Jadi bantuan banyak ya, beragam. Sejak dari alat berat, bantuan pengeboran air bersih, kemudian makanan, minuman, sampai layanan kesehatan itu sudah masuk. Meskipun hari ini bantuan-bantuan itu memang terasa belum cukup, belum maksimal ya. Ya barangkali karena antrian di jalan ini masih nggak bisa lancar karena jalan itu. Apalagi saat ini cuaca itu masih mendung, masih sering hujan itu. Selanjutnya nih Prof. Kira-kira PW ISNU ataupun PP ISNU atau ISNU sendiri Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini harus hadir dalam hal apa ini kira-kira Prof? Ya, Bisa apakah pasca bencana, kan ini udah pasca bencana nih gitu kan. betul. Nah ini kira-kira apa nih harapannya nih Prof? Ya, ini salah satu ikhtiar ya. Jadi kita berharap ISNU ini tidak hanya melihat bencana ini sebagai bencana alam, tapi ini juga ancaman bagi pendidikan, termasuk keberlanjutan pendidikan
mahasiswa di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur. Maka ikhtiar kita melalui ISNU dapat kiranya memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang terdampak di sana. Gitu. Kemarin kan sudah ada sudah ada gerakan dari teman-teman di PP ISNU ini, di pimpinan pusat ini untuk kemudian memberikan bantuan bekerjasama dengan Lazisnu ya, Betul. memberikan bantuan UKT untuk mahasiswa-mahasiswa terdampak bencana di Aceh. Ini seperti apa sih Prof ini penyalurannya, dan kemarin kira-kira efeknya kira-kira ini positif, sangat positif, atau kemudian ini hanya awalan agar ke depan bisa lebih maksimal lagi gitu Prof? Ya, begini Mas, saya harus menyampaikan PP ISNU sudah memberikan donasi sebesar 50 juta ya. Bantuan ini jika dibandingkan dengan tingkat kerusakan fisik yang terjadi sebetulnya belum seberapa. Belum seberapa. Tapi bagi masyarakat lokal, bantuan pendidikan ini sangat berarti Mas. Ini bisa menyelamatkan 1 semester loh pendidikan mahasiswanya. Ya, saya hampir setiap hari itu menerima WA, menerima surat, menerima pesan banyaknya mahasiswa yang bermohon untuk cuti pada semester ini. Gitu. Alasannya itu apa Prof? Kok mereka pengen cuti? Apa karena memang terdampak tidak ada Ya, biaya atau apa ini? Apa mereka fokus untuk pemulihan dulu gitu Prof? ya jelas ya berdasarkan pengamatan di lapangan ini karena sawah ayahnya terdampak, mata pencarian orang tuanya terdampak. Yang orang tuanya pedagang tidak bisa berdagang, yang petani tidak bisa bertani karena sawahnya di ini ya dibanjiri lumpur. Kemudian mereka yang berladang juga ladangnya penuh dengan lumpur. Jadi muncullah pesimisme untuk bayar uang kuliah. Ini sulitnya membayar uang kuliah. Jadi bermohon untuk cuti. Ini berdampak sangat berat. Nah, itu. Harapannya kan itu ya Prof ya, dari sebagai akademisi juga Prof ini ya kan. Harapannya mungkin bantuan-bantuan dari luar juga bisa masuk lagi untuk membantu kuliah mahasiswa-mahasiswa ini gitu Prof yang terdampak bencana. Ya inilah yang kita harapkan musibah ini saking banyaknya yang terdampak kita berharap panggilan empati itu tidak hanya berhenti pada simpati. Kita berharap perhatian dari para organisasi kemasyarakatan, kemudian para donatur yang tidak mengikat, kiranya ini menjadi ladang amal ya itu. Jadi kalau ada CSR perusahaan mungkin bisa digeser ke sana ya Prof ya. Lah iya, itu harapannya begitu Mas. CSR, kemudian ya pendapatan dari luar daerah ya. Perhatian dari semua pihak. Kiranya ini dalam masa recovery ini, pemulihan ini itu memang tantangannya jauh lebih besar ketika tantangan pada masa tanggap darurat. Nah itu yang kita harapkan itu. Kalau ini dari Prof sendiri sebagai masyarakat umum dan juga sebagai ketua PW ISNU mungkin ya, program pemulihan seperti apa Prof yang dibutuhkan betul saat ini? Selain tadi ngomong soal pendidikan gitu Prof. Ya, selain layanan pendidikan, tentu yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan saat ini adalah makanan, ya. Kemudian layanan kesehatan, layanan psikososial akibat traumatis yang dihadapi oleh masyarakat terhadap banjir bandang ini, banjir yang dalam sejarah perjalanan Aceh itu ini banjir terbesar ini, yang tidak pernah terprediksi. Maka yang biasanya nggak tenggelam, kayak jalan raya itu, jalan protokol itu masyarakat banyak memparkirkan mobil-mobilnya itu di jalan-jalan itu. Karena selama ini nggak pernah banjir, ternyata justru terbawa arus air besar itu. Nah, jadi kalau sekarang ke sana itu persis seperti maaf saya sampaikan seperti wilayah luas yang
habis perang itu Mas. Nah, jadi banyak bangkai mobil, banyak bangkai hewan, itu masih bisa mudah kita lihat saat ini. Ya, jadi kalau boleh tahu nih Prof, Ya. harapan terbesar dalam jangka dekat ini kan, ini juga dekat-dekat dengan bulan puasa juga nanti ini kan udah mulai mendekati dengan bulan puasa. Ini harapannya apa? Tempat-tempat ibadah juga terdampak parah nggak sih Prof itu? Oh iya, selain tempat tinggal ya Mas ya, selain tempat hunian, tempat ibadah, sarana pendidikan umum, kemudian sarana perkantoran, itu semuanya terdampak sangat berat. Nah itu. Ya termasuk sarana ibadah. Jadi harapannya saat ini memang pemulihan pasca bencana ini ya mencakup rumah ibadah, mencakup juga rumah hunian, ya tempat mereka berlindung. Nah ini PR besar ini. Tuh. Ya, jadi harapannya ini empati dari masyarakat Indonesia. Kalau kemarin sudah luar biasa, ini masih butuh uluran tangan dari saudara-saudara sesama Sangat bangsa Indonesia. dibutuhkan, sangat dibutuhkan karena ini sampai mengancam ini ya, mengancam masa depan ini ya. Jadi bukan hanya mengancam bagi sarana fisik, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tapi ini terkait dengan masa depan. Nah, itu. Oke Prof, ini kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Kira-kira Ya. kalimat penutup nih Prof. Apa yang perlu dilakukan pemerintah dan juga masyarakat yang telah membantu nih, kira-kira Prof. Dan apa yang ingin disampaikan Prof kepada mereka yang telah membantu? Terima kasih Prof. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus ya, kepada pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Terima kasih juga kepada organisasi masyarakat dan terima kasih terkhusus kepada ISNU karena sejak dari awal ISNU kami di Aceh itu mulai dari tanggap darurat kita melakukan pendataan korban bencana sampai dengan masa recovery ini kita berkolaborasi dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, instansi-instansi pemerintahan seperti TNI Polri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, bahkan Kementerian Pendidikan untuk sama-sama melihat musibah ini adalah sebagai musibah bagi warga negara. Jadi saya sangat mengapresiasi usaha-usaha yang telah dilakukan ini. Semoga memang ikhtiar ini bisa segera memberikan dampak positif terhadap pemulihan khususnya di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, ya, kemudian Aceh Tengah, Takengon, 23 kabupaten kota yang terdampak di Aceh. Aceh ya. Kalau masa tsunami itu hanya 5 kabupaten kota Mas yang terdampak. Tapi kalau ini bencana ini tahun ini itu 23 kabupaten kota dari 28. Jadi hanya 5 yang tidak terdampak. Adapun 23 itu sangat terdampak. Maka mari saya juga mengingatkan kepada para sarjana dan ISNU di Aceh, sahabat-sahabat sarjana NU di Aceh, tetap waspada, tetap berjabat tangan, mari kita bersama-sama Bergotong royong ya Prof ya. bergotong royong. Ini adalah misi kemanusiaan. Semoga kekuatan ini menjadi kekuatan besar kita untuk bisa melangkah melewati masa pemulihan ini dengan baik. Begitu Mas. Harapannya kan setelah bencana ini masyarakat bisa bangkit dan semakin kuat dan semakin menyatukan masyarakat Aceh dan juga masyarakat-masyarakat lainnya sebagai bangsa Indonesia. Gitu Betul Prof Mas. ya. Kita bersama kita kuat. Gitu. Oke. Ya, Sobat Sarjana, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua PW ISNU Aceh, Prof. Ismail. Jumpa lagi nanti dengan kita dalam program podcast yang lain. Yang pasti hari ini kita tahu bagaimana kondisi bencana di Aceh dan tugas kita bersama untuk bisa meringankan beban saudara kita di Aceh. Mari kita ulurkan tangan bersama untuk meringankan saudara-saudara kita
yang terkena bencana di Aceh. Jumpa lagi bersama saya nanti Muhammad Amjad dalam podcast yang lain. Kali ini saya ucapkan terima kasih dan salam sarjana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.